Yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu syarat dari sebuah perjanjian adalah ada dua pihak. Tidak ada perjanjian hanya satu pihak. Selalu ada dua pihak. Dan kedua belah pihak itu mesti ada di dalam kesetaraan. Kalau sebuah perjanjian dilakukan dengan salah satu pihak yang merasa lebih superior dan yang lain inferior, yang satu pihak merasa lebih tinggi daripada pihak yang lain, maka itu sebuah perjanjian yang tidak adil. Salah satu pihak pasti berada di dalam tekanan. Dan salah satu syarat supaya perjanjian itu bisa awet dan bertahan adalah kedua belah pihak harus setia pada perjanjian. Itulah yang dimengerti oleh gereja mengenai perkawinan. Perkawinan dilakukan oleh dua belah pihak berjanji untuk hidup di dalam kebersamaan, dan kedua belah pihak itu ada di dalam kesetaraan. Pria tidak boleh merasa lebih tinggi daripada wanita. Demikian juga wanita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada pria. Kalau sebuah perjanjian dilaksanakan dalam keadaan seperti itu, maka diyakini perjanjian itu akan membawa kebahagiaan. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus mengenai Injil hari ini. Ketika ada orang Farisi datang bertanya untuk mencobai dia. Tentu saja kita masih ingat bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya dan dibenci oleh Herodes, karena Yohanes Pembaptis pernah menegur mengenai perkawinan dari Raja Herodes. Tidak halal engkau mengambil Herodian, istri saudaramu, menjadi istrimu. Maka orang-orang Farisi ingin mencobai juga Yesus, supaya kalau Yesus salah memberi informasi, hidupnya akan seperti Yohanes Pembaptis. Diancam, bahkan mungkin dibunuh oleh orang lain. Dan karena itulah Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana sejarah nenek moyang mereka. Dulu mereka menjadi bangsa terpilih setelah membuat perjanjian dengan Yahweh. Dan itu diteruskan turun-temurun bahwa mereka akan setia kepada Yahweh sebagai Allah mereka. Kalau mereka setia, mereka akan mendapatkan berkat. Kalau mereka bertegar hati, mereka akan mendapatkan kutukan, bahkan kemudian akan memperoleh kebinasaan. Maka kepada kita saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita mengenai Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Sehingga dalam perkawinan, dalam misteri perkawinan, janji suami istri menjadi lambang cinta kasih Allah kepada kita putra-putrinya. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita belajar setia kepada rencana dan kehendak Allah. Yang dalam bacaan pertama disampaikan kepada kita, diungkapkan dalam contoh seorang sahabat. Sahabat yang setia akan selalu ada, entah dalam suka, entah dalam duka. Sedangkan sahabat yang kurang setia atau tidak setia, ia hanya akan berada saat ada kegembiraan. Maka mudah-mudahan kita ingat kita membuat perjanjian dengan Allah, dan dalam untung dan malang Allah akan setia mengasihi dan mencintai kita.